Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nudin Farzana Nafiah dengan NPM 2206082695 dari kelas SISDM A. Oke, saya di sini akan memberikan pemaparan terkait tutorial melakukan penginstalan dulu secara SO dan SOL serta backup database. Berikut merupakan artikel yang telah saya buat terkait tutorial instalasi dan backup database ini. Oke, yang pertama yaitu Odoo adalah software yang digunakan untuk mendukung Enterprise Resource Planning atau ERP sebagai solusi open source yang lengkap. Odoo menawarkan berbagai modul bisnis yang saling terintegrasi seperti CRM, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan, dan manufaktur, serta lainnya. Odoo merupakan salah satu solusi open source terpopuler di dunia dengan lebih dari 1.000 penggunaan setiap harinya. Dengan komunitas yang aktif dan dukungan untuk penyesuaian kebutuhan bisnis, Odoo menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Beberapa fitur unggulannya meliputi akuntansi, e-commerce, CRM, produksi, manajemen karyawan, dan inventaris. Odoo adalah pilihan yang hemat biaya, mudah digunakan, dan menyediakan beragam aplikasi bisnis untuk berbagai industri, di mana perusahaan hanya membayar untuk aplikasi yang mereka butuhkan. Oke, yang pertama yaitu kita akan mempelajari terkait cara untuk instalasi Odoo secara SO atau server Odoo. SOO merujuk pada versi Odoo yang dihosting di cloud dan dikelola oleh penyedia layanan Odoo. Server ini tidak berada di lokasi fisik perusahaan, tetapi diakses melalui internet. Odoo Online menyediakan kemudahan akses dan pengelolaan tanpa memerlukan adanya infrastruktur server tersendiri. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk instalasi Odoo secara sempurna. Jadi yang pertama, kita harus mengunjungi laman yang menyediakan untuk Odoo secara SEO ini, yaitu www.odoo.com melalui browser masing-masing. Ketika kita mengunjungi laman ini, maka halaman yang ditampilkan dulu sebagai berikut, sebagai contoh. Kemudian, ketika kita ingin memulai untuk membuat suatu akun, kita bisa menekan tombol mulai sekarang gratis, atau bisa juga dengan menekan tombol uji coba gratis yang berada pada pojok kanan atas halaman. Itu ini kalau mulai sekarang gratis, kita bisa menekan yang sebelah tengah ini. Kemudian, halaman akan menampilkan seluruh aplikasi yang disediakan oleh Odoo. Sesuai dengan kebutuhan lab kali ini, maka pilih aplikasi employee atau karyawan, lalu tekan lanjutkan. Karena kita berhubungan dengan sumber daya manusia, kita akan memilih bagian karyawan, kemudian kita lanjutkan. Ketika satu aplikasi sudah dipilih, yaitu satu karyawan, akan kita melanjutkan dengan menekan tombol lanjutkan. Yang berikutnya yaitu kita akan diminta untuk mengisi beberapa file yang dibutuhkan. Yaitu lakukan pengisian beberapa file yang dibutuhkan seperti name, email, company name, country, language, company size, dan primary interest. Setelah semua file diisi lanjutkan dengan menekan tombol mulai sekarang. Sebagai contoh, pada name kita akan mengisi nama depan orang, kemudian pada email kita akan mengisi email, dan pastikan email yang kita masukkan nanti merupakan email yang aktif yang bisa kita akses emailnya. Kemudian nama perusahaan, sebagai contoh yaitu Nudin Farzana, kemudian nomor untuk nama telepon, kita tidak diwajibkan untuk mengisi, ini hanya opsional saja. Kemudian untuk negara kita pilih Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian untuk skala perusahaan yaitu kurang dari 5 karyawan dan minat utamanya yaitu saya adalah grade. Ketika file yang dibutuhkan semuanya telah terisi dengan benar, kita bisa melanjutkannya dengan menekan tombol mulai sekarang. Jika instalasi yang sebelumnya yang telah kita isi semuanya telah berhasil, maka akan ada pesan masuk pada alamat email yang telah dimasukkan sebelumnya. Lanjutkan dengan menekan tombol Click to activate your database. Kita bisa mengecek akun email masing-masing yang telah kita daftarkan sebelumnya, dan akan ada suatu notifikasi dari Odoo, yaitu berupa konfirmasi dari database. Kita akan buat, yaitu sebagai contoh, dari Odoo.com telah dibuat, dan kita untuk mengaktifasinya, kita bisa menekan tombol yang berwarna hijau ini, Click to activate your database. Kemudian,
Masukkan password yang tadi minimal 8 karakter. Setelah kita klik tombol yang sebelumnya, kita akan ditampilkan suatu halaman sebagai berikut untuk aplikasi database Anda, yaitu sebagai atas muncul suatu email, alamat email kita sebelumnya, kemudian kita diminta untuk membuat suatu yang terdiri dari minimal 5 kata sandi, yaitu dengan memasukkan password yang sama pada baris yang kedua. Setelah kata sandinya sudah memenuhi semua persyaratannya, yaitu password yang setidaknya 8 karakter dan password yang harus cocok, maka kita bisa melanjutkannya dengan menekan tombol Activate Your Database. Oke, nah selanjutnya, ketika setelah memasukkan kata sandi tadi, maka Anda telah berhasil membuat Kudu secara SO. Berikut adalah tampilan dari Kudu yang kita akses melalui SO. Setelah kita berhasil ini, kita bisa mulai menjalankan SO, Udu secara SO ini pada browser masing-masing. Oke. Oke. Yang kedua yaitu instalasi Udu secara SOL atau server Udu lokal dengan bantuan suatu aplikasi yang bernama Docker. SOL atau server Udu lokal mengacu pada instalasi Udu yang dijalankan di server fisik atau komputer yang berada di dalam jaringan lokal perusahaan. Server ini berada di lokasi fisik perusahaan dan dikelola langsung oleh tim IT perusahaan. Udu lokal memberikan kontrol penuh kepada perusahaan dan atas data dan konfigurasi sistem. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan instalasi Udu secara SOL dengan bantuan suatu aplikasi yang bernama Docker. Yang pertama-tama, pastinya kita akan melakukan instalasi Docker melalui Taufik sebagai berikut. Bisa akses pada artikel yang saya buat ini, atau bisa langsung kunjungi halaman docker.com pada perangkat yang akan digunakan. Kita akan menginstal Docker Desktop for Windows sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, saya akan download pada bagian yang atasnya, yaitu tipe yang untuk x86 64. Kemudian, setelah kita klik, maka otomatis akan melakukan proses download atau terunduh pada perangkat masing-masing. Oke, kemudian setelah dokumen Docker yang sebelumnya telah terunduh dengan baik, maka kita bisa buka file installer Docker tersebut, kemudian kita akan melakukan instalasi pada perangkat. Lanjutkan dengan prosesnya tahap-tahapan yang benar dengan klik next dan setujui beberapa persyaratan yang pada installing Docker desktop ini. Kemudian setelah Docker berhasil dijalankan, setelah berhasil terinstall pada masing-masing perangkat, lanjutkan dengan menjalankan perintah pada CMD. Kita buka suatu prompt CMD, kemudian kita mengisikan perintah docker pull postgre 14.1 admin pada CMD bersamaan dengan jalankannya Docker. Jadi kita harus membuka Dockernya terlebih dahulu, kemudian setelah Dockernya berjalan, kita buka CMD-nya dan menjalankan perintah tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat suatu folder baru sebagai project environment pada perangkat lokal. Sebagai contoh, saya membuat suatu folder yang bernama udu strip 2206082695 pada perangkat lokal saya. Kemudian buka folder tersebut melalui ide seperti VS Code. Berikut ini sebagai contoh yang saya buka, yaitu foldernya saya buka dengan aplikasi VS Code. Kemudian, kita akan membuat suatu file baru yang bernama docker strip-compose.yml pada folder yang telah dibuat sebelumnya tersebut. Lalu isi dengan kode berikut. Berikut adalah kode yang perlu diisikan pada file yang telah dibuat di folder tersebut, yaitu file docker strip-compose.yml, kemudian isikan kode-kode ini. Nah, sebagai contoh, yaitu sebagai berikut, merupakan isi dari file docker strip-compose.yml dan kode-kodenya. Kemudian, kita akan membuka terminal pada folder tersebut dan menjalankan perintah docker strip-compose up. Kemudian, setelah jalankan dan enter, maka akan berjalan. Oke. Yang selanjutnya yaitu kita akan mengakses Udu secara lokal melalui browser yaitu melalui tautan HTTP strip localhost pada 8070. Itu setelah
kita buka browser masing-masing, seperti sebagai contoh Microsoft Edge, kemudian kita akses tautan yaitu localhost 8070. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan data pada file yang ada sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, kita disuruh untuk meminta masukkan master password, database name, email, password, phone number sebagai opsional, kemudian language atau bahasa, country, kemudian jumlah data, dan kemudian setelah terisi semua dengan benar dan kita yakin, maka kita bisa menekan tombol create database dan database akan dibuat. Setelah create database, barunya yang telah dibuat sebelumnya pada create database. Email adalah email yang sesuai dan password juga password yang sesuai yang telah dibuat. Setelah berisi yang benar, kita dapat menekan tombol login. Oke. Setelah jika berhasil, maka Udo SOO versi 16 telah berhasil diinstal dan siap digunakan. Berikut merupakan tampilan dari Udo SOL versi 16 yang telah diinstal dengan cara-cara sebelumnya. Berikutnya adalah tampilannya, beberapa aplikasi-aplikasi seperti sales, invoice, CRM, kemudian website, inventory, accounting, dan lainnya. Oke, yang terakhir yaitu terkait backup database di Udo SOL. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan backup database pada Udo SOL yaitu yang pertama, pada bagian halaman ini, tekan tombol Manage Database. Ketika sebelumnya kita sudah masuk pada Udo SOL, kita bisa klik dulu sebelumnya logout untuk pilihan logout, kemudian kita diarahkan pada halaman login. Halaman login yang terdapat minta untuk masukkan email dan password. Tetapi kita perlu ketika untuk melakukan backup database, kita perlu untuk menekan tombol bagian tengah bawah sebelah kiri, yaitu Manage Database. Kemudian kita akan diarahkan pada suatu list yang berisikan database-database sebelumnya yang telah kita buat. Kita akan memilih database yang akan dilakukan proses backupnya. Sebagai contoh, saya sebelumnya telah membuat salah satu database, yaitu bernama SSDMA 22068269 dan versi NVR. Karena saya akan melakukan backup pada database tersebut, maka saya pilih database tersebut dan klik pada tombol backup yang berwarna biru di sebelah tulisan database yang kita inginkan. Kemudian kita akan diminta untuk melakukan pengisian beberapa hal yang dilakukan untuk melakukan backup database ini. Sebagai contoh yaitu master password. Kita masukkan sesuai dengan ketika kita kita melakukan create database pada awal. Kita masukkan master passwordnya. Database name akan otomatis terisi sesuai dengan database yang kita pilih. Dan kemudian backup format. Backup formatnya kita akan menggunakan zip sebagai format dari file backupnya tadi. Jika diisi telah sesuai pada backup database, kita akan menekan tombol backup. Kemudian, jika telah berhasil, kita bisa mengecek pada perangkat lokal masing-masing pada folder download, maka akan terdapat file backup yang dari database sebelumnya yang telah terunduh pada perangkat lokal. Sebagai contoh, ini merupakan suatu folder zip dari backup dari database yang telah saya buat sebelumnya. Sekian dari kami. Sekian dari saya terkait tutorial instalasi Udo secara SOO dan SOL serta melakukan backup database. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon untuk dikoreksinya dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.